Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bapak Saudara dong semua. Eh, Terima kasih Pak Bahar sudah menyempatkan waktu. Selamat atas adanya pasangan calon bersama dengan Pak Usman Tamnge. Oke. Ini luar biasa, di mana yang lainnya masih belum punya pasangan Ya, dan rekomendasi partai politik. Bang Bahar dengan Pak Usman ini sudah punya rekomendasi dan berpasangan. oke. Ini luar biasa. Nah, tapi ada yang ingin ditanyakan, Bang. Ya, Ini semangat maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tual ini apa, Bang? Semangatnya apa yang mendorong untuk ini? ya, sebelumnya saya mungkin mengulas sedikit tentang proses terciptanya pasangan sekaligus memberikan pendidikan demokrasi. Jadi pemilu itu dia bicara tentang syarat dan batas waktu. Syarat untuk mencalonkan diri, baik syarat dari partai politik, syarat seseorang warga negara untuk mencalonkan diri, itu semuanya dia bicara tentang syarat dan batas waktu. Nah, batas waktu itu kemudian perintah undang-undang pemilu, KPU disuruh untuk melakukan sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu seluruhnya agar warga negara siap, pemilih siap, partai politik siap. Nah, dari kami, dari saya, dan kemudian dari PDI Perjuangan melihat skema itu sebagai sebuah bentuk target capaian. Karena partai politik itu dibentuk untuk memegang kendali kedaulatan rakyat dan dikelola dalam bentuk kekuasaan di eksekutif dan di legislatif. Nah, pilkada serentak ini membuat sistem ketatanegaraan kita dia berubah. Jadi pemilihan kepala daerah ini sama dengan pemilu presiden kecil di wilayah masing-masing. Gitu. Kalau pemilihan presiden besarnya di 14 Februari, nah pilkada ini pemilihan presiden kecil, jadi juga dia bersifat serentak. Maka skema politik nasional dia berubah, termasuk di Tual. Maka ini menjadi pemilu pertama yang bersifat serentak. Nah, karena ini batasan waktu dan batasan syarat tentang calon kepala daerah, maka mekanisme dari setiap partai politik mengalami jenjang sesuai dengan kondisi internal mereka. Artinya, partai politik A punya proses untuk pencalonan berbeda dengan partai politik B, C, dan seterusnya. Nah, sebagai pasangan calon, sebagai calon kepala daerah, yang kemudian karena saya diperintahkan dari DPP PDI Perjuangan untuk mencalonkan diri, maka tahapan yang harus dilalui oleh PDI Perjuangan tentu berbeda dengan partai lain. Tapi anehnya rakyat menganggap semuanya sama. Jadi kok partai A sudah dapat rekomendasi, partai B kok tidak bisa? Gitu kan. Itu nggak bisa begitu. Itu maka ini menjadi ruang pendidikan bagi publik, bagi masyarakat. Bahkan juga ada yang sudah terang-terang mendapatkan rekomendasi partai politik, besok pagi mendaftar bisa terjadi perubahan. Artinya apa? Dalam politik itu semuanya absolut, dia abu-abu. Sesuatu menjadi pasti ketika ada tindakan hukum. Tindakan hukum itu yang menyebabkan kepastian hukum. Tindakan hukum itu apa? Surat rekomendasi itu digunakan dalam pendaftaran di KPU dan diterima oleh KPU secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, baru rekomendasi itu dinyatakan dapat berlaku. Jadi, nah, dia bicara batas waktu, maka semua orang punya proses untuk menuju tahapan itu. Saya melihat durasi 5 bulan itu waktu yang pendek dalam kontestasi pemilu. Apalagi sebagai orang K tapi penduduk di luar, butuh banyak penyesuaian. Artinya kesiapan saya tentu berbeda dengan kandidat lain. Gitu. Kesiapan partai PDI Perjuangan tentu berbeda dengan partai politik lain.
Jadi ini bukan satu kelas di sebuah ruang SD Impres, jadi masuknya seragam, pulangnya jam yang sama, keluarnya jam yang sama. Ini masing-masing punya sekolah masing-masing. Nah itu yang disebut dengan kompetisi tadi. Jadi pertarungan pilkada itu mulai dari kapan? Mulai dari kesiapan partai politik dan kesiapan warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah dan melihat waktu itu, maka kemudian saya harus kejar untuk memberikan pesan publik, pesan kepada rakyat, apalagi Kota Tual yang sifatnya homogen dari sisi kulturnya, demografinya, geografisnya yang ada dua wilayah pulau-pulau dan wilayah daratan di Dula ini membuat kita harus melakukan sosialisasi secara masif. Nah, untuk sosialisasi secara masif, maka harus ada kepastian. Pertama apa? Koalisi partai. Yang kedua adalah koalisi pasangan calon. Saya kasih contoh ya. Kalau hari ini ada orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, oke, lalu didukung oleh sekelompok orang, oke, di 1 bulan ke depan, pendukung itu bergeser. Kenapa? Karena wakilnya, pasangan calonnya tidak cocok dengan pendukung semula. Oke. Maka barisan akan bubar itu. Sebubar. Gitu. Dia pasti bubar. Kenapa ambil orang ini? Kenapa ambil orang ini? Kenapa ambil orang ini? Nah, karena kenapa ambil orang ini? Kenapa ambil orang ini? Kenapa ambil orang ini? Dengan range waktu yang panjang, saya punya waktu untuk meyakinkan pendukung saya bahwa orang ini begini, faktor A, B, C, D. Kandidat yang lain masih problem tentang koalisi partai politik dan masih problem tentang pasangan calon yang pas. Karena problematika itu bukan hanya tergantung pada mekanisme partai politik, tapi syarat, dan kalau kita bicara yang lain adalah sisi logistik, kesiapan pasangan calon. Siap secara logika, intelektual, siap secara basis dukungan massa, pemilih, tetapi belum tentu siap secara logistik. Jadi ini komprehensif, dia harus utuh menjadi satu kesatuan. Saya juga begitu, pasangan calon katakanlah ada orang-orangnya Bang Usman, mungkin 1-2 orang atau 1-2 kampung yang tidak suka dengan saya, beliau punya waktu untuk meyakinkan, memberikan kesempatan. Gitu. Nah kalau ini dia sudah menjadi pasangan calon dan pasangan partai yang klop, maka gelombang yang abu-abu tadi dia akan bergeser ke sini. Karena sifat rakyat itu dia akan memilih sesuatu yang pasti, ada kepastian. Nah, yang terakhir adalah kematangan Anda dalam membaca strategi dan taktik berpolitik. Itu mencerminkan bahwa Anda mampu menjadi solusi atas kebutuhan daerah di sini. Jadi itu alat ukur pertama. Kalau saya disuruh memilih, maka saya melihat pemimpin itu, bagaimana dia membawa dirinya. Dari situ kita bisa membaca bagaimana dia membawa negeri ini. Gitu. Jadi persoalan rumah tangga harus selesai dulu, baru kau bicara tentang perubahan yang besar ini. Nah, itu. Jadi kau harus punya keyakinan di situ. Nah sekarang kita duduk ini, tersisa 1 bulan, 30 hari sudah mendaftar. Menuju pendaftaran. Dari yang kita duduk ini menuju tanggal 27 November itu tersisa 400 hari. Belum ditambah dengan hari yang istirahat lah, jam ini lah, itulah. Dia paling efektif pemilu ini cuma 1 bulan. Nah itu sih yang kenapa kami lakukan koalisi di awal, yang kemudian dia bukan koalisi yang sifatnya pragmatis, kondisional, tapi ini koalisi yang dia bersifat terstruktur. Karena dieksekusinya di Jakarta, di Dewan Pimpinan Pusat partai politik masing-masing. Kenapa? Karena saya sebagai politisi juga membaca konstelasi politik nasional. Ini bisa bergeser, ini bisa bergeser, ini bisa bergeser. Jadi keadaan kesepakatan politik di tingkat lokal, jika dia tidak merujuk pada konsensus politik nasional, maka kau bisa dibilang rakyat bahwa pembohong. Padahal tidak. Arah kebijakan partai berbeda karena kondisi partai politik. Ini menarik. Tadi Abang sampaikan bahwa ini masih abu-abu dan kepastian dalam politik terkait dengan pasangan calon ini ketika masuk ke pintu KPU mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat.
Nah, tapi ini seperti yang kita lihat dari seluruh pasangan calon yang logistik seperti ini, stiker yang sudah pasangan calon itu baru Abang dan Pak Usman. Ya. Seperti yang kita lihat sama-sama ini. Ini bisa kita saksikan ya, Bapak Saudara dan semua. Nah, yang menarik di sini ada kata maren, Bang. Nah, maren ini apa sebenarnya, Bang? Esensi makna paling substansial yang ingin disampaikan di sini terkait dengan maren. Bang Usman itu juga calon kepala daerah, saya juga calon kepala daerah. Masing-masing datang dengan visi atau cita-cita perubahannya. Kemudian kita coba mencari satu kesepakatan yang tidak merubah substansi masing-masing orang. Nah, ini karena kita kemarin ngobrol di Jakarta, ada beberapa usulan, diskusi dengan tim juga. Lalu disepakatilah nama Maren. Maren itu sebenarnya targetnya adalah Maren yang sebagaimana falsafahnya masyarakat Kiai. Tapi itu juga merupakan akronim Usman Tamge dan Baharudin Parawan. Maren itu. Maren, dia tahu dia punya huruf tak ucar kacir di dalam, tak bisa kurang lebih begitulah. Ya. Tapi dia memiliki makna. Saya dalam mengaktualisasikan simbol dan identitas itu selalu memiliki makna. Kayak saya bikin organisasi maritim ketika bersama-sama Pak Jokowi di Jakarta mengusung Poros Maritim Dunia. Saya bikin Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, kemudian saya cari kalimat yang pas. Gerakan Poros Maritim Indonesia, disingkat Geomaritim. Nah, Geomaritim dalam konsep kemaritiman dia menjadi Geomaritim internasional. Geo, maritim, bumi ini adalah laut. Gitu. Atau kemudian di Tual ini saya bikin yayasan yang saya coba cari kosakata akronim yang ketika disingkat dia punya makna yang menjawab kebutuhan sesuatu yang memang menjadi visi besar. Jadi dengan menyebut nama orang udah tahu visinya, nggak perlu orang terjemahkan. Begitu. Jadi kau menghemat bicara dan menghemat kata. Ketika tanya kalau konsep Maren tadi kau tanya ke orang tahu bahwa apa yang harus dilakukan tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Tapi adil dan sejahtera, maju, kuat dan orang akan bingung menjawab itu. Jadi yang saya punya yayasan itu saya kasih nama Yante. Yante itu adalah keluarga besar. Orang Kiai maupun keluarga besar kampung A, kampung B, keluarga besar dalam konsep marga dan macam-macam. Tapi kemudian ketika dibuat kepanjangan Yayasan Lentera Evab. Lentera Evab. Itu kehebatan saya kan. Luar biasa. Itu. Lentera Evab. Atau kemudian saya bikin di Papua, saya bikin LSM Papua Foundation. Papua itu menjadi nilai entakan nasional ketika bawa. Tapi kalau kamu bikin nama yang berkepanjangan orang nggak. Jadi kalau bicara Papua, negara sudah tahu ini kebutuhannya apa. Jadi kamu menciptakan satu nama yang menjawab kebutuhan. Dia menjawab kebutuhan. Gitu. Nah, kemudian kita sepakati Maren itu dan saya coba menggali bersama-sama dengan Bang Usman sebagai 01. Lalu saya balik dari Jakarta, saya coba renungi apa sih hakikatnya. Ya itu ilham. Itu ilham. Bangsa Indonesia ini nggak mungkin merdeka kalau Bung Karno tidak menemukan ilham di waktu yang tepat. Momentum namanya. Momentum itu adalah hentakan untuk orang terbang ke angkasa. Rasulullah tidak mungkin naik ke langit kalau dia tidak bergeser dari Mekah, dari Madinah ke Palestina dan kemudian naik ke langit. Indonesia merdeka juga sama. Bung Karno mencari waktu yang tepat 17 Ramadan, yang kemudian 17 Ramadan itu dia jatuh 17 Agustus. Pemimpin itu dia dekat dengan ilham. Nah kalau sudah bicara ke ilham, kita mau jelaskan ke tim yang tukang baku melawan di Tual ini susah. Gitu.
Ilham itu dia lurus kepada pemimpinnya. Jadi kau cukup diam dan kau lakukan itu. Nah, itulah yang kemudian kita turun. Atur waktu. Oh, tanggal 1 Juli. Ya. Tanggal 1 Juli itu karena hari Bayangkara. Awal bulan. Tanggal 1 itu angka baik. Harus dekat di situ. Harus pemimpin itu dia harus menyatu dengan alam, dan ketika dia menyatu dia mendapat restu alam dan kemudian diangkat ke langit mendapat keberkahan. Jadi ada berkah dalam proses itu. Nah, kemarin itu kurang lebihnya begitu. Back to the future. Kemarin back to the future. Kembali ke masa depan. Kembali ke cita-cita awal lahirnya kota ini. Apa sih cita-cita awal? Nah, karena cita-cita awal itu yang kemudian dia diangkat menjadi simbol daerah. Jadi kalau bro ke kantor Kota Tual, itu ada logo di kanan. Saya juga khawatir orang yang pakai logo dengan baju PNS itu tidak paham. Gitu. Sebab kalau orang yang pakai baju dinas yang ada logo Maren dan dia sombong, dia curi uang rakyat, dia bersemena-mena terhadap jabatannya, setiap hari dia pikul dosa, Pak. Karena baju ini tulisan Maren, tapi tindak lakunya tidak masuk ke situ. Nah, itu yang kemudian kita kembali kepada cita-cita awal dengan konsep Maren, di mana Maren itu juga di dalam cita-cita awal itu dia punya kepanjangan. Kepanjangan itu bukan dari kami. Itu memang waktu kota ini lahir, lalu pemerintah awal itu membuat akronimnya itu, kepanjangannya. Jadi Maren, M itu apa, A itu apa, R itu apa, E itu apa, dan N itu apa. Kira-kira begitu. Ini Maren ini kan akronim. Ya. Kepanjangannya apa, Bang? Dan makna masing-masing dari kepanjangan itu bisa diterangkan kepada kita. Mungkin yang tepat itu Maren itu bukan akronim. Maren itu adalah kosakata yang melekat dalam falsafah adat orang Kei. Kemudian kitalah yang membuat dia menjadi punya kepanjangan sesuai dengan visi daerah. Jadi Maren itu adalah kata dasar yang melekat dalam hidup orang bersaudara di Kei. Kalau di Maluku, di belahan yang lain disebut dengan Masohi. Tapi Maren bagi Kota Tual itu juga bisa menjadi negeri. Kalau di Melayu itu disebut Nagari. Gitu. Jadi Maren itu bisa negeri. Negeri itu yaitu wilayah satu kesatuan hukum. Jadi Maren ini adalah wilayah satu kesatuan hukum dan atau nama lain dari Kota Tual. Meskipun Kabupaten Maluku Tenggara juga punya falsafah yang sama. Tapi kalau bicara dari konsensus Undang-Undang 31 2007 tentang otonomi daerah yang melahirkan Kota Tual dengan undang-undang itu, maka Maren dalam kosakata orang di Kota Tual secara administratif itu adalah simbol daerah dan negeri, identitas. Kemudian pemerintahan awal membuat dia punya kepanjangan. M itu apa, A itu apa, dan seterusnya. Nah, masuk kekinian, kita mengembalikan itu. Sama dengan keadaan negara lagi tidak stabil, banyak konflik, banyak terorisme, macam-macam. Bhinneka Tunggal Ika dia terancam karena persatuan dan perbedaan begitu menganga. Lalu kemudian lahirlah BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, untuk membumikan kembali Pancasila. Nah, Usman Tamnge dan Baharudin Farawan mau membumikan kembali Maren dalam kacamata administratif Kota Tual. Bahwa ini adalah gagasan besar, ini visi besar dari tujuan lahirnya ini kota. Mandiri, M yang pertama. Mandiri dalam konsep Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 32 2004 itu mengelola dirinya sendiri. Jadi otonomi itu adalah suatu wilayah yang mengelola dirinya sendiri. Dengan kata lain, itu mandiri. Tapi mandiri yang dimaksud ini mengelola dirinya untuk menuju kesejahteraan. Gitu. Tapi 15 tahun perjalanan mandiri ini tidak mencapai cita-cita kemandirian yang dimaksud. Gitu.
Sehingga kita mau mencoba mengembalikan. Yang dimaksud mandiri itu kamu makan yang kenyang, hidup yang sakit-sakit, ya, sekolah yang baik-baik. Itu yang dimaksud dengan kemandirian. Sama dengan sekelompok keluarga, kemudian anak itu dia sudah usia dewasa dan dia mau nikah, dia memilih hidup sendiri, dia mandiri, ya kan? Sudah mandiri tapi masih minta beras sama orang tua, mau bisa biaya kos-kosan, itu berarti bukan konsep mandiri, otonomi tadi. Dia tidak bisa, dia masih bergantung terhadap orang tuanya. Belum mandiri. Nah, jadi kita masuk ke mandiri. Jadi M itu. Lalu yang kedua adalah A. Aman dan tertib. Nah, aman dan tertib itu rasa-rasanya hampir setiap minggu kita mendengar konflik. Mendengar pertikaian antar kampung, antar golongan, antar ras, antar strata, hampir setiap waktu. Bahkan konflik itu bukan hanya antar kampung dan antar rakyat. Kadang-kadang juga ada konflik dengan pemerintah. Kadang-kadang juga ada konflik dengan badan usaha. Sehingga kenyamanan investasi bagi daerah ini orang juga khawatir. Maka aman dan tertib itu dia harus dicerminkan sebagai negeri adat tadi. Konteks Maren itu. Yang orang Kiai bilang ain, tapi masih aman, sing aman dan sing tertib. Ada satu persoalan yang cuma salah paham, tapi banyak rumah yang dibakar, banyak jalan yang dipalang. Apakah itu aman? Apakah itu cita-cita Maren yang dimaksud? Sehingga aman dan tertib ini kita harus kembalikan, cinta kasihnya harus dikembalikan. Dengan cara apa? Aman dan tertib itu harus tercermin dari pemimpinnya. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dia harus mencerminkan itu. Dia harus bisa berdiri di pintu gereja, pintu masjid, adat A, adat B, raja A, raja B, tanpa membedakan. Meskipun secara elektoral, di pemilu nantinya mereka nggak memilih kita. Bagi kita itu hanya fasilitas negara untuk melakukan election, memilih orang, tanpa meninggalkan esensi Maren tadi. Jadi jangan ketika kau terpilih itu lawan saya, saya usah urus dia. Yang itu bukan pendukung kita, nggak penting itu. Karena pemilih itu hanya cara untuk menseleksi pemimpin. Sama dengan ibadah, sholat itu adalah perangkat Tuhan untuk menseleksi umatnya. Kenapa pada konteks agama kita meyakini itu, tapi pada konteks pemerintah kita bertentangan. Padahal kan agama dalam ajaran apapun itu menjadi tuntunan bagi pemeluknya. Itu. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang mau tanya? R-nya apa ini? Ini masih ada tiga kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bertanya kepada Bapak calon Wakil Wali Kota Tual, Bapak Dr. Baharudin Parwawan, terkait kata Maren. Maren ini adalah simbol Kota Tual. Maren ini sudah 15 tahun. Maren ini sudah dari dulu sejak lahirnya Kota Tual. Tapi dalam 15 tahun pemerintahan ini, Maren ini kami masyarakat Kota Tual ini, kami tidak pernah merasakan ini Maren. Jadi kita mau bertanya kepada Bapak Wakil Wali Kota Tual, insya Allah sebentar nanti kalau dipercaya oleh masyarakat Kota Tual, Bapak jadi pemimpin Wakil Wali Kota Tual ini, maka kami masyarakat Kota Tual, kami bertanya kepada Bapak, apakah Maren ini Bapak bisa menyelesaikan kata Maren ini untuk kesejahteraan kami masyarakat Kota Tual? Sebab kata Maren ini berasal dari kota kasa bahasa K ini, Maren. Silakan Bang. Ini ada pertanyaan, apa itu R? Religi. Religi itu keyakinan ya. Kalau kita tarik ke belakang itu, religi ini bagi beta. Jadi hukum adat Laru Ngabal itu juga bicara tentang agama yang belum tersentuh oleh masyarakat komunal ini, masyarakat primitif, orang K. Karena mereka belum punya agama yang menjadi tuntunan pada peradaban itu. Sehingga kesepakatan hukum Laru Ngabal itu menjadi konsensus kesepakatan mereka membuat aturan sendiri yang disebut dengan budaya, adat istiadat. Jadi
budaya adat istiadat itu adalah seperangkat keyakinan yang diciptakan oleh masyarakat tertentu. Jadi bicara konteks religi itu bukan hanya bicara tentang Islam dan Kristen, tapi bicara tentang kesepakatan masyarakat tertentu menciptakan budaya. Agama baru masuk dari belakang. Setelah keyakinan mereka ini, orang kiai itu sembah pohon loh. Mungkin ada juga yang laut, kita tidak tahu. Itu adalah konteks religi mereka yang kemudian dia tercermin dalam budaya itu. Yang kalau di Jawa kita minta restu ke orang tua, kalau di kiai ini agak beda. Tuhan dan leluhur, religi. Jadi bicara konsep religi di kiai itu bicara tentang ketuhanan dan leluhur. Kalau kita mengimani ini, maka semesta ini memberi rahmat pada kau. Jadi bukan konteks religi yang kita maksud itu adalah bagaimana kita memperlakukan Islam dan Kristen, Buddha, Hindu, dan agama-agama yang ada di Tual. Tapi jauh sebelumnya, bagaimana tidak boleh mengambil hak orang lain, bagaimana tidak boleh mengganggu perempuan yang sudah milik orang lain. Ini kan hal-hal yang dilarang di agama. Dan kemudian Islam dan Kristen masuk membentuk pengikut. Jadi dulu di sini Hindu, Islam, lalu kemudian ada yang Kristen. Nah, religi ini dalam konteks orang kiai bukan berarti dia Kristen lalu kau punya hubungan silaturahmi itu putus karena kau Islam. Bukan karena kau Islam lalu bukan karena kau putus silaturahmi dengan dia karena dia Kristen. Karena ada seperangkat keyakinan religi yang kalian bangun sebelumnya. Jadi hukum adat dan agama itu adalah cerminan dari seperangkat religi yang dituangkan oleh orang per orang yang menghadiri kesepakatan itu. Jadi ini bicara tentang orang Kiai sering menyebut itu. Semoga duat nit batangnya, semoga Tuhan dan leluhur menjaga kau. Gitu. Tapi mereka hanya melihatnya adalah konsep budaya, bukan manifestasi ketuhanan. Gitu. Hanya larangan dan di atasnya leluhur. Padahal ini di atasnya Tuhan. Nah, kita harus mengembalikan itu dengan memberikan pelayanan yang tadi malam pertemuan saya bilang. Pemerintah harus mencerminkan pemerintahan yang aplikatif dengan 3 tungku. Pemerintah, adat, dan agama. Karena kalau kau bicara agama di Tual, dia pasti berbanding lurus dengan adat. Kalau kau bicara adat di Tual, pasti dia berbanding lurus dengan agama. Maka ini seperangkat yang tidak bisa dipisahkan khusus di kepulauan ini. Dan umumnya di Maluku. Kalau di Indonesia lain, tidak. Ini dia berbanding. Sehingga hidup orang basudara, kita ambil saja. Ketika kerusuhan Maluku, daerah yang paling aman itu Kiai. Karena seperangkat keyakinan tadi yang menembus agama ini menjadi fondasi dasar. Tapi kemudian dia terganggu ketika kita hidup damai, malah kita dengan kita. Jadi ini hanya digunakan untuk memberikan tameng bagi orang yang datangnya dari luar. Tapi pertahanan di dalamnya dia agak kropos. Nah, kita akan mengembalikan itu dengan religi adalah program pemerintah 3 tungku. Pemerintah, adat, dan agama dia harus bersatu. Sehingga tercerminlah yang sebelumnya itu. Aman, tertib. Oke Bang, itu tadi kan R, religi. Nah sekarang E dan M-nya ini Bang, yang terakhir ini. E-nya apa dan M-nya apa itu? Ekonomi kerakyatan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan itu program pemerintah begitu banyak yang turun ke Tual ya. Cuma bagi kita, dia belum pro ke rakyat. Memang ada program nasional seperti PKH, dana desa, dan bantuan-bantuan dari kementerian. Dia belum pro ke rakyat. Nah, pemerintah hadir, kalau kami terpilih, maka ekonomi kerakyatan ini memang harus betul-betul dia berbanding lurus antara cita-cita program itu dengan kesejahteraan. Katakanlah di bidang kemaritiman, konsep transformasi perikanan tangkap, kita akan menjadikan nelayan sebagai nelayan industri. Pulau-pulau lautan yang belum tersentuh untuk perikanan tangkap tadi, perikanan tangkap bukan perikanan untuk hari-hari,
kebutuhan. Jadi kehidupan ini harus diperani oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan, katakanlah karena pemberdayaan di bidang perikanan kelautan atau kemaritiman ini dimulai dengan identifikasi masyarakat seperti tadi malam saya sampaikan di bidang pertanian. Kamu petani untuk tanah makan minum musiman atau memang kehidupanmu di situ. Di laut juga sama. Apakah dia nelayan yang memang menggantungkan hidupnya di situ atau dia hanya untuk menyalurkan hobi dan lain sebagainya. Maka pemerintah harus menyiapkan one big data seharusnya. Jadi pemerintah kota dia harus punya one big data, satu data besar yang digunakan untuk seluruh komponen. Jadi dari data besar itu ini sektor pertanian, ini sektor perdagangan, ini sektor perikanan, gitu. Ini keagamaan, ini pegawai negeri dan sektor-sektor lainnya. Jadi data besar ini yang kemudian dia tidak dapat digunakan secara cacat. Artinya orang yang menerima bantuan, orang yang menerima program itu dia harus tepat sasaran. Nah, ekonomi kerakyatan itu dia akan berpikir di situ. Yang komponen utamanya adalah menciptakan APBD yang pro rakyat. APBD pro rakyat itu apa sih? Dana lebih banyak habis untuk pembangunan mendukung kesejahteraan dalam bentuk sisi ekonomi kerakyatan tadi, yang kemudian kita akan menjabarkan dalam turunan program-program kerja. Tuh. Lalu N yang terakhir itu nasionalis. Nasionalisme orang Kei, nasionalisme orang-orang ritual, dan nasionalisme besar bangsa Indonesia. Kenapa nasionalisme orang Kei? Kenapa nasionalisme orang ritual? Karena ritual ini juga mendiami orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang dibilang Aini itu kan orang dari kampung A, B, C, D. Bahkan orang Kabupaten Maluku Tenggara juga banyak mendiami di sini. Jadi semangat nasionalisme sebagai wujud persatuan yang dalam orang Kei bilang Aini itu harus diwujudkan. Lalu yang berikut nasionalisme secara global, secara Nusantara. Di sini juga banyak masyarakat Nusantara yang mendiami ini. Orang-orang dari luar Tual yang ada di Maluku, bahkan orang-orang yang di luar Maluku yang datang ke Tual. Jangan mereka digunakan hanya sebagai dalam pemilu untuk mendukung kandidat tertentu, tapi peningkatan kesejahteraan juga harus diperhatikan sebagai orang yang ikut memberikan literasi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan. Banyak sektor-sektor pasar ini kan dikuasai oleh mereka. Nah, nasionalisme ini harus dijaga dan dilestarikan sehingga menjadi satu kesatuan sebagaimana yang tercermin di dalam hukum adat tadi. Jadi hukum adat Kei ini kalau saya baca dia punya makna yang komprehensif, hampir menyeluruh. Dia masuk ke situ. Dia masuk menyeluruh. Jadi kamu lihat kerbau siu dipenggal kepalanya. Siapa sih yang punya peran di kepala, di ekor, di paha, di dada? Itu sebenarnya kan peran-peran itu mewujudkan bahwa posisi ini sudah ada, sebenarnya strata ini sudah ada dimiliki. Nah, untuk menjadikan satu ini sebagai satu kekuatan yang utuh, maka satu konsep sebagai kesimpulan terakhir. Apa itu? Wawu yap yap. Wafu yap yap. Untuk menjahit maren ini butuh pemimpin yang punya hati wawu yap yap. Dia menjadi apa? Pemimpin, pelindung, penengah. Dan juga menjadi inspirator dan motivator. Demikian dan terima kasih. Menuju kesejahteraan yang adil bagi semua. Cocok tidak? Luar biasa. Itu. Ya, jadi konsep Maren tadi sudah dijabarkan panjang lebar dan Tual membutuhkan seorang pemimpin yang wafu yap yap. Ya. Demikian untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih Bang atas uraian panjang lebar dan semoga perjalanan ini direstui dan didukung oleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dan leluhur tanah Kei. Amin. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.